Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama baik yang melalui Zoom meeting maupun di YouTube. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam masalah. Kenapa? Karena kita ada di acara doa ini. Kalau kita nggak ada masalah, kita mungkin tidak ada di acara doa ini. Tapi bersyukur semuanya karena kasih Tuhan. Dan luar biasanya adalah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Bahwa semuanya itu ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bahwa iblis seringkali merancangkan kejahatan, iblis seringkali merancangkan kehancuran buat pribadi kita dan keluarga kita. Tapi berita baiknya adalah malam hari ini saya mau bagikan dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Karena temanya yang diberikan selama 1 minggu ini tentang kasih ya, Pastor Raymond ya. Nah, Yeremia 31 ayat yang ketiga saya bacakan demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan, huruf besar semua, yaitu Yahweh, Tuhannya orang Israel, menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Latar belakang dari firman Tuhan ini yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh salah seorang nabi besar yang bernama Yeremia pada waktu itu. Yeremia adalah seorang nabi yang hidup pada waktu zaman Babel, di mana Yehuda dan Yerusalem dibawa ke Babel dan mengalami hukuman Tuhan, kalau boleh saya katakan, selama 70 tahun di Babel, di mana terakhirnya adalah kehancuran yang menimpa Yerusalem, bait suci dan juga seluruh keadaan kerajaan Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi. Di mana bangsa Israel sudah sampai di tanah perjanjian, kemudian mereka melakukan kesalahan. Dan luar biasanya sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan sudah susah. Aku sesuai dengan janjiku akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Kenapa saya ambil ini sebagai contoh daripada kasih Tuhan yang luar biasa? Bahwa memang Israel itu melambangkan kehidupan kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Kita memang bukan keturunan langsung dari, kita mungkin tidak punya darah Yahudi, tapi kita adalah Israel, orang-orang pilihan. Bangsa Israel sebagaimana kita tahu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kita yang ada malam hari ini adalah bangsa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus juga. Walaupun kita bukan keturunan langsung daripada bangsa Israel. Nah, saya kembali lagi bahwa dikatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bahwa ada sisa-sisa orang Israel yang akan Tuhan bangkitkan kembali untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat dibilang begini, dari Yeremia 31, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Bayangkan Israel pada waktu itu hancur, sudah tidak ada bekasnya lagi, karena sekali lagi karena kesalahan mereka kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tetap saja Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Jadi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak pernah dipengaruhi oleh kelemahan kita. Tidak pernah dipengaruhi oleh pemberontakan kita. Kalau Tuhan sudah bilang sama kita, orang-orang pilihannya, bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, apapun yang kita lakukan, kasih Tuhan tetap berlaku buat setiap kita. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita, orang-orang pilihannya. Memang ada hal-hal yang harus kita alami dari apa yang kita lakukan mungkin beberapa puluh tahun lalu. Tapi itu bukan karena Tuhan jahat kepada kita, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kesalahan kita. Tapi Tuhan masih menunjukkan kepada kita bahwa dia tetap Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Nah, pada waktu itu Tuhan juga menyatakan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sudah hancur, sudah mengalami kehancuran, bait sucinya dihancurkan oleh Babel pada waktu itu. Tuhan bilang, Tuhan tetap katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalau kita secara pribadi mengasihi seseorang, kita ada batasnya. Ketika orang itu mungkin suami atau istri atau anak kita atau kakak beradik kita, ya kan melakukan terus apa yang menyakitkan hati kita, kita ya sabar-sabar Pak Pendeta, tapi kan ada batasnya. Nanti dia mainin kita, nanti dia nganggap remeh kita. Tapi Tuhan nggak begitu. Yang kita lihat bahwa Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. That's it, udah.
Kalau Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal dan luar biasa, dikatakan aku akan melanjutkan. Jadi dilanjutkan kembali. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel pada waktu itu dilanjutkan kembali. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kasih yang sudah Dia berikan kepada kita dilanjutkan kembali. Dengan cara apa pada waktu itu Tuhan menjanjikan pada bangsa Israel? Yeremia 31 ayat 30 dulu, Pastor Raymond. Nah, ini yang luar biasa yang terjadi juga buat kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Yeremia 31 ayat yang ke 31 ayat yang ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi ada perjanjian baru. Perjanjian yang lama yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel sudah dilanggar. Sekali lagi bukan dilanggar oleh Tuhan, tapi dilanggar oleh bangsa Israel sendiri. Sebab itu Tuhan bilang, aku akan melakukan perjanjian yang baru. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji. Tapi orang Israel yang mengingkari perjanjiannya Tuhan. Orang Israel yang keluar dari rencananya Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya malapetaka, mengalami yang namanya masalah. Tapi seringkali yang terjadi, masalah yang terjadi adalah karena kita keluar dari perjanjian. Kita keluar dari kasih Tuhan. Sekali lagi ketika Tuhan bilang Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, itu berarti tidak terpengaruh dengan segala situasi. Tapi kalau kita mau keluar dari kasih Tuhan, Tuhan tidak bisa menghalang-halangi. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tapi kita keluar dari kasih Tuhan, melanggar perjanjian, melanggar apa yang sudah ditetapkan bersama-sama Tuhan, bersama-sama dengan kita. Waktu kita keluar dari perjanjian itu, itulah sebabnya malapetaka dan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi luar biasanya malam hari ini, apapun masalah yang terjadi, mungkin itu karena kesalahan kita sekalipun, Tuhan katakan kepada setiap kita, Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amen. Dan luar biasanya adalah di ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini perjanjian yang dilakukan berapa ratus tahun sebelum ada perjanjian baru. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pada waktu itu orang Israel nggak bisa mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena mereka mencoba untuk melakukan, tapi ternyata yang mereka lakukan adalah melanggar perintah Tuhan. Sama seperti kita, semua kita, termasuk kita pendeta-pendeta, seringkali juga melanggar, keluar daripada namanya perintah-perintah Tuhan. Tapi yang luar biasa ada perjanjian pada waktu itu yang sekarang ini sudah digenapi. Yaitu Tuhan akan menaruh firman-Nya. Dan kita tahu sama-sama di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kita baca sama-sama dan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Dan luar biasanya adalah firman itu sekarang sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Yang luar biasanya adalah Taurat yang ditaruh Tuhan di dalam batin mereka yang tadi dibuatkan oleh Nabi Yeremia, sekarang itu sudah digenapi dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Ya, seringkali kita sudah dengar bahwa firman itu berkemah dalam kehidupan kita. Jadi ketika Dia ada bersama-sama, ini yang disebut dengan Immanuel,
Elohim bersama-sama dengan kita, ketika dia bersama-sama dengan kita, itu artinya dia mau berfellowship dengan kita. Ketika dia katakan dia tinggal di dalam kita, jadi dia bukan lagi di luar kita, dia sekarang ini melalui Yesus Kristus, putranya yang sudah turun ke dalam dunia, mati dan bangkit. Sekarang kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini sudah menerima perjanjian itu. Kita yang percaya kepada Yesus sudah menggenapi perjanjian itu. Yaitu bahwa sekarang Taurat itu yang tadi dikatakan dalam Yeremia 31 sudah tinggal. Yang Yohanes 1:14 katakan telah menjadi manusia Yesus. Dan Yesus sekarang tinggal berkemah di dalam kita. Jadi itu yang dikatakan oleh Pastor Agus beberapa waktu yang lalu, itulah kasih karunia yang terbesar. Ketika dia menyatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, bukan hanya dia menyuruh kita untuk hidup di dalam kebenaran, tapi dia tinggal di dalam kehidupan kita dan melakukan kebenaran itu dalam diri setiap kita. Jadi setiap kita melalui masalah apapun yang kita mau doakan malam hari ini, saya mau katakan percayalah, Tuhan itu sekarang diam di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan merasakan apa yang saudara dan saya sedang alami pada saat ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk mengalami sendiri penderitaan. Seberat apapun penderitaan yang saudara alami pada saat ini, Tuhan pun merasakan apa yang saudara dan saya sedang alami pada saat ini. Poinnya yang dua poin yang saya mau bagikan malam hari ini karena waktunya tidak lama, kita akan masuk dalam doa. Yang pertama begini, ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal, itu berarti Yesus tinggal di dalam kita. Dia bukan hanya penolong kita, dia bukan hanya penjaga kita, tapi dia itu juga mau berfellowship dengan kita. Dia mau memimpin seluruh kehidupan kita. Dia merasakan semua yang kita alami di dalam kehidupan kita karena dia itu tinggal di dalam kita. Poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah begini. Ketika Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, berarti dia akan memenuhi semua yang engkau dan saya butuhkan dalam kehidupan kita. Apa yang saudara butuhkan? Kesembuhan? Apa yang saudara butuhkan? Masalah ekonomi? Apa yang saudara butuhkan? Pemulihan keluarga? Semua hal yang saudara mungkin tidak bisa menyelesaikan atau mungkin tidak bisa terpikirkan dalam kehidupan saudara, Tuhan sudah menyiapkan buat setiap kita. Ketika dia mengatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, itu berarti kekhawatiran mungkin ada, tapi kekhawatiran tidak akan bertahan lama. Karena kita tahu bahwa dia tinggal di dalam kita. Dan dia tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Yang perlu kita lakukan untuk hal yang pertama adalah percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertanyaannya adalah terlambat menurut waktunya siapa? Ya kan? Seringkali saya mengalami begini. Saya berdoa sama Tuhan, entah itu anak saya lagi sakit. Ada seringkali saya berdoa, langsung anak saya sembuh, langsung bereaksi muntah, sembuh. Tapi ada seringkali juga ketika saya berdoa, nggak datang-datang. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar jawaban doa saudara dan saya, enggak. Tapi dia sedang melakukan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ingat, waktu Tuhan bukan waktunya kita. Seringkali kita berpikir bahwa saya mau Tuhan supaya secepatnya. Tapi percayalah, waktu Tuhan yang Tuhan akan lakukan kebaikan dan mujizat dalam kehidupan kita, itu adalah waktunya Tuhan. Kenapa? Karena ini poin yang kedua yang terakhir. Waktu dia menyatakan bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kita kembali ke dalam Yeremia 31 ayat yang keempat, tolong Pastor Raymond. Yeremia 31 ayat keempat. Dikatakan begini, baik kalimat pertama, aku akan membangun engkau kembali. Jadi ketika dia katakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, itu berarti dia memenuhi segala apa yang kita butuhkan karena dia tinggal di dalam kehidupan kita. Yang kedua, aku akan membangun engkau kembali. Ingat baik-baik, kita semua sudah hancur karena dosa. Orang Israel hancur karena dosa dan pelanggaran mereka.
Tapi yang luar biasanya ketika Tuhan bilang sama orang Israel, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Waktu Tuhan berbicara kepada kita, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, itu berarti yang kedua, dia akan membangun kita kembali. Belakangan ini saya sedang merenovasi rumah yang merupakan peninggalan dari nenek saya. Akhirnya setelah sekian puluh tahun, mungkin inilah tanah perjanjian, salah satu tanah perjanjian juga buat saya, di mana 40 tahun rumah itu dikuasai oleh tante saya. Dan akhirnya saya berdoa, akhirnya luar biasa, rumah itu akhirnya dibagi dua, karena memang harusnya seperti itu, karena papa saya anak yang paling tertua. Jadi bagi dua lah rumahnya, rumah lama bangunan Belanda dibagi dua, bangun tembok. Kalau Jerman dihancurin temboknya, dibangun tembok. Bangun tembok karena saudara saya, sepupu saya yang beragama lain tinggal di sebelah saya, bangun tembok. Bangun tembok. Nah, saya harus merenovasi rumah. Jadi sepanjang pagi itu sampai dengan sore saya jadi yang pengawasin tukang lah. Memang tukangnya bilang, kalau renovasi itu Pak, itu lebih sulit dari membangun kembali. Nah, bangun dari awal, maksudnya begitu. Nah, ketika Yesus bilang, aku akan membangun kau kembali, saya dapat pengertian begini. Waktu renovasi rumah yang lama itu semua yang udah hancur, semua yang udah jelek itu dihancurin. Kita hancurin kan, ini nggak perlu, ini nggak penting, buang aja Pak. Tembok-tembok yang kelebihan, ya kan, dihancurin semuanya. Nah ini coba dibikin yang bagus Pak, supaya ada pencahayaan yang bagus. Tolong Pak dibikin dibangun ini nggak perlu, nggak penting, ini dibuang aja. Waktu Yesus bilang dia tinggal di dalam kita, dan sekarang memang dia tinggal dalam kita, berarti dia akan membangun kita. Dia akan membangun kita, menghancurkan semua yang tidak perlu, yang menghalangi tubuh kita ini menjadi bait Tuhan yang indah dalam pemandangan Tuhan dan manusia. Dia akan bongkar semuanya, kesombongan, semua hal-hal yang membuat kita selama ini mempermalukan Tuhan, karakter-karakter kita yang jelek, dibuang semua sama Tuhan. Sama seperti kita renovasi rumah, hal-hal yang nggak perlu, yang Tuhan membuat Tuhan tuh kayaknya, saya nggak perlu nih hal-hal yang ini yang tinggal di dalam kehidupan Valdo nih, nggak perlu nih, dihancurin semuanya. Dan itu dilakukan Tuhan, memang mengalami masalah dalam kehidupan kita. Masalah dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, ketika kita dimaki-maki orang, ketika kita sedang mengalami diomongin sama orang, dan kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, semuanya itu dibongkar sama Tuhan. Di mana kita selama ini mungkin sebelum pandemi, kita bisa menikmati semua yang kita kerjakan, tapi selama 1 tahun kemarin yang kita lewati, kita mengalami yang namanya akademinya Tuhan, ujiannya Tuhan, di mana semua harus dibongkar sama Tuhan, di mana satu hal yang saya pelajari secara pribadi adalah kita benar-benar berharap sama Tuhan. Jadi dalam arti berserah total. Jadi apa yang Tuhan mau lakukan, udah terserah Tuhan aja deh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Tuhan. Nah sama, ketika Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, dia akan membangun kita kembali. Dia akan menghancurkan semua hal-hal yang dianggap sama Tuhan tidak baik, yang mengganggu pandangan Tuhan, yang membuat Tuhan tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Itu akan dibongkar semua dalam kehidupan kita. Percayalah, pada akhirnya kita akan menjadi bait Tuhan yang luar biasa dan akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa dalam kehidupan kita, Yesus sudah tinggal dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya penolong, Yesus bukan hanya pemulih kehidupan kita, tapi Yesus mau menjadi tuan rumah dalam kehidupan kita. Tuh Yesus mau memimpin seluruh kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah sadari bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tidak pernah dia merancangkan hal-hal yang negatif. Tidak pernah Yesus merancangkan hal-hal yang jelek. Selalu pada akhirnya adalah Yesus merancangkan hal-hal yang terbaik supaya melalui kehidupan kita secara pribadi dan melalui kehidupan keluarga kita, nama Yesus dipermuliakan. Kita akan terus diproses melalui masalah demi masalah, mengucap syukur untuk masalah yang sekarang ini kita doakan, mengucap syukur pula kalau memang masalah itu belum dijawab oleh Tuhan, karena pada ujungnya adalah kita akan menjadi bangunan yang indah dan siap untuk memancarkan kemuliaan Tuhan.
Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan buat setiap kita, maju terus di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, dan lihat dan rasakan kasih Tuhan menyata dalam kehidupan kita, dan akan terus dipancarkan, diberikan, dan kita akan mengalami terus kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia, sampai kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati.